Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM secara umum ya. Next meeting kita juga akan memperdalam masing-masing pada pelatihan dan pengembangan SDM. Kita akan bahas secara globalnya dulu ya. Oke, langsung saja. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama kita akan jelaskan tentang pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian ada komponen pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada juga tahapan penyusunan. Kemudian tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir nanti kita akan bahas adalah faktor pelatihan dan pengembangan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita ke pengertian. Nah, jadi sebenarnya pelatihan dan pengembangan itu hal yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau pelatihan itu sendiri, pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Jadi pelatihan itu sebuah proses yang outputnya itu adalah sebuah keahlian atau sebuah keterampilan. Jadi kalau semisal misalnya ada karyawan baru gitu dalam suatu organisasi, dia job desk-nya adalah mungkin misalnya admin penjualan gitu misalnya. Nah, admin penjualan itu kan harus bisa yang namanya misalnya Excel gitu ya. Nah, dia harus punya skill itu gitu. Kalau semisal dia belum punya, maka harus diadakan pelatihan. Nah, pelatihannya tentang apa namanya rumus-rumus Excel dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya gitu kan. Terus kemudian pelatihan mungkin juga meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Pelatihan bisa dilakukan pada semua tingkat dalam organisasi. Jadi jadi pelatihan ini semua karyawan dalam organisasi itu bisa melakukan pelatihan, bisa diberikan pelatihan. Jadi memang lebih apa namanya untuk ke jangka pendek gitu ya kalau pelatihan. Kemudian kalau pengembangan, pengembangan merupakan upaya memberi kemampuan kepada karyawan yang akan diperlukan organisasi di masa yang akan datang ya. Jadi lebih ke jangka panjang. Jadi bedanya adalah kalau pelatihan itu adalah proses meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan karyawan. Jadi jelas outputnya adalah sebuah skill, sebuah kemampuan. Kalau misalnya belum bisa sistem, misalnya ada sebuah software gitu, kemudian diberikan pelatihan, maka output yang harus dihasilkan oleh si karyawan itu, dia juga habis dilakukan pelatihan, dia bisa mengoperasikan software tersebut. Itu adalah pelatihan. Tetapi kalau pengembangan itu lebih ke upaya memberi kemampuan kepada karyawan yang akan diperlukan di organisasi di masa yang akan datang. Jadi lebih kayak sebuah pusat proses gitu ya. Jadi ibaratnya adalah kalau pengembangan itu orang yang mau dikembangkan itu adalah orang itu harus berada di suatu proses pusat gitu. Jadi dia harus apa namanya maju terus gitu ya. Jadi harus ada motivasi dalam dirinya, kemudian juga dia harus orientasinya itu jangka panjang. Nanti jadi kalau semisal saya sebagai karyawan dalam suatu organisasi itu, saya juga harus punya orientasi jangka panjang. Saya nanti di masa depan itu akan jadi apa gitu. Terus kemudian motivasi untuk terus meningkat itu harus ada. Kalau itu pengembangan. Kemudian kita ke next slide. Jadi kalau menurut Andre Sukula, pelatihan itu adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Jadi tadi yang seperti saya sudah sebutin, jadi memang kalau pelatihan itu memang ditujukan untuk pegawai non-manajerial ya, dan itu juga jangkanya jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya saat ini adalah dibutuhkan misalnya ini apa namanya tadi ya misalnya adalah sistem software harus ada yang pegang gitu. Terus kemudian kalau misal karyawan itu belum punya keahlian itu, maka pelatihan itu tujuannya adalah untuk karyawan itu bisa punya skill untuk mengoperasikan software gitu kan. Nah, tapi kalau pengembangan, suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir,
di mana pegawai di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Jadi kalau pengembangan itu dikhususkan untuk pegawai-pegawai manajerial ya. Jadi yang punya jabatan-jabatan di atas itu memang kan dia diprospek untuk apa ya namanya? Ini ya, untuk meningkatkan mengembangkan organisasi secara bersama-sama gitu. Maka dia harus punya yang namanya orientasi jangka panjang, dia juga harus apa namanya? Memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan misalnya keterampilan, kemudian knowledge gitu ya, kemudian ada yang namanya, kayak semacam mencari jati dirinya gitu. Nanti kalau misalnya, dia di suatu organisasi itu dia harus apa, di masa yang akan datang dia harus apa gitu. Jadi memang lebih ke dia berada dalam suatu proses pusat gitu, pusat proses gitu ya. Oke. Jadi, next slide yaitu perbedaan pelatihan dan pengembangan ya. Jadi ada beberapa, perbedaan, di mana ada, faktor pembeda. Yang pertama adalah faktor fokus gitu ya. Jadi kalau pelatihan itu lebih ke pekerjaan saat ini. Tapi kalau pengembangan itu pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Jadi memang lebih jangka panjang gitu. Kalau pelatihan memang dibutuhkan hanya untuk saat ini. Kalau misalnya ada kesenjangan keterampilan, maka diberikanlah namanya pelatihan gitu untuk mengisi kesenjangan skill gitu. Tapi kalau pengembangan itu lebih ke saat ini juga yang akan datang juga gitu. Kemudian untuk ruang lingkupnya, kalau pelatihan itu karyawan secara individu, tetapi kalau pengembangan itu kelompok kerja atau organisasi tadi ya. Jadi lebih ke pegawai manajerial gitu. Manajerial itu kan banyak ya, ada mungkin manajerial di bidang keuangan, ada yang di bidang SDM, ada di operasional, kemudian di pemasaran gitu. Jadi memang lebih ke kelompok kerja atau sebuah organisasi gitu. Nah, kemudian kalau kerangka waktu, pelatihan itu jangka pendek, kemudian kalau pengembangan itu adalah jangka panjang gitu. Nah, kemudian untuk sasarannya, jadi untuk pelatihan itu memperbaiki kekurangan kemampuan saat ini ya. Jadi kalau ada kesenjangan kemampuan atau kesenjangan keterampilan, maka itu dilakukan pelatihan. Tapi kalau pengembangan itu dia lebih mempersiapkan tuntutan kerja di masa yang akan datang. Dia lebih harus siap. Jadi kalau misal lingkungan bisnis itu kan berubah-berubah ya. Jadi lingkungan bisnis itu nggak pasti. Maka dari itu dibutuhkan karyawan yang dia itu siap untuk berkembang. Jadi nanti dia siap untuk tuntutan kerja di masa yang akan datang gitu. Kemudian untuk aktivitasnya itu menunjukkan atau memperlihatkan ya, jadi lebih outputnya itu memang ada gitu. Jadi sebelum pelatihan belum bisa software itu, kemudian setelah pelatihan memang dia udah bisa gitu. Itu kalau pelatihan. Tapi kalau pengembangan ini saatnya belum nggak bisa diketahui secara jelas gitu karena memang lebih suatu proses gitu. Jadi aktivitasnya ini pembelajaran gitu. Jadi dia belajar terus-menerus, kemudian dia mendapatkan informasi, knowledge yang banyak, sehingga dirinya itu lebih berkualitas gitu. Dirinya lebih berkembang gitu. Itu kalau pengembangan. Kemudian kita akan membahas tentang komponen pelatihan dan pengembangan. Jadi tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan itu harus jelas dan dapat diukur ya. Tujuan dan sasarannya jelas. Jadi diadakan pelatihan itu untuk apa gitu. Kemudian sasarannya siapa aja gitu. Itu harus jelas. Kemudian selanjutnya untuk komponen selanjutnya para pelatih harus memiliki kualifikasi yang memadai ya. Ini jelas. Jadi nanti trainernya itu memang harus jelas dia punya kualifikasi di bidang itu. Jadi kalau misal dilakukan penelitian di bidang mungkin komunikasi penjualan gitu misalnya ya. Jadi memang trainernya juga harus di bidang yang menguasai tentang komunikasi penjualan gitu. Jadi memang harus ada sinkronisasi gitu. Nggak serta-merta. Jadi kalau misalnya ada pelatihan tentang komunikasi penjualan, tetapi yang didatangkan adalah mungkin motivator gitu kan kurang kurang sinkron gitu. Nah, kemudian materi latihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, semisal tadi pelatihan ada kesenjangan keterampilan ini, masalah ini tadi, misalnya software gitu. Jadi software ini belum ada yang bisa mengoperasikan gitu. Maka materi yang harus diberikan pada saat pelatihan ya tentang software itu gitu. Tidak boleh yang lain gitu. Kemudian, selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai menjadi peserta ya.
Jadi harus diukur juga gitu, tujuan pelatihannya apa gitu, kemudian, siapa yang menjadi peserta, kemudian metodenya itu seperti apa. Jadi, pakai metode yang sekiranya para peserta pelatihan dan pengembangan itu, masuk gitu ya. Jadi nggak terlalu tinggi bahasanya atau mungkin materinya terlalu, berat untuk, peserta gitu. Jadi memang harus, sesuai gitu. Kemudian peserta pelatihan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan ya. Jadi kalau semisal itu biasanya kebijakan perusahaan. Jadi siapa aja yang dapat pelatihan untuk, materi ini atau mungkin materi yang lain gitu. Jadi itu kebijakan perusahaan. Oke, next. Kita ke prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan ya. Jadi ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip. Yang pertama, materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan ya. Jadi nggak terserah gitu. Jadi memang harus ada materi yang sistematis, kemudian nanti misalnya pelatihan itu kan, biasanya memang nggak, hanya sehari gitu kan, nggak hanya sehari, 2 hari gitu. Jadi memang bertahap. Jadi mungkin, hari one day, hari pertama nanti diberikan pelatihan tentang ini dulu secara umum, kemudian next day kita berikan pelatihan tentang ini gitu. Jadi memang harus sistematis, terukur gitu ya. Kemudian yang kedua, tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai ya, harus disesuaikan. Jadi kalau semisal tadi adalah tentang komunikasi pemasaran, maka ya harus tentang komunikasi pemasaran itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, penatar atau trainernya itu harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan materi gitu ya. Jadi, memang, si trainer itu harus menciptakan lingkungan, lingkungan pelatihan ya, selama pelatihan itu yang menarik gitu. Sehingga peserta dalam pelatihan itu, semangat gitu. Jadi jangan yang pakai monoton, kemudian menjelaskan, ya gitu. Jadi memang harus kreatif si trainernya agar, si si peserta itu mampu meningkatkan motivasi untuk ikut pelatihan, gitu. Nah, yang keempat, adanya penguat guna membangkitkan respon yang positif dari peserta ya. Jadi tadi mungkin dia punya metode-metode untuk menyampaikan pelatihan itu secara kreatif, mungkin nanti ada ice breaking-nya dulu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan konsep shaping atau pembentukan perilaku ya. Jadi kalau memang kan output-nya itu harus jelas. Jadi maka di dalam suatu proses pelatihan itu memang harus dirancang sedemikian rupa gitu sehingga nanti output yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Memang pelatihan itu sebenarnya membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu. Maka dari itu pelatihan harus dirancang sedemikian rupa supaya berhasil gitu. Oke, itu untuk prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan. Oke, kita next. Kemudian kita ke tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan, ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan ya. Jadi memang, ini yang kurang apa ini gitu. Jadi skill-skill yang belum dimiliki oleh pegawai kita itu apa aja gitu. Nah nanti ada daftarnya, ada list-nya, kemudian menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan. Jadi, kalau kita akan melakukan pelatihan nih karena kesenjangan keterampilannya itu memang, signifikan gitu, maka tujuan dan sasarannya itu harus, dirancang gitu ya. Kemudian menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jadi, kalau ini kita punya tujuan dan sasarannya, kemudian, nanti yang akan kita dapatkan setelah kita merancang pelatihan ini apa gitu. Jadi memang harus ada standarnya, kemudian output yang dihasilkan itu juga harus jelas apa yang mau dihasilkan gitu kan. Kemudian yang keempat, menetapkan metode pelatihan atau pengembangan gitu ya. Jadi metode pengembangan itu kan banyak metode pelatihan pengembangan, kita akan bahas next meeting juga. Salah satunya mungkin ada metode ceramah ya, jadi trainer memberikan ceramah, kemudian memberikan tutorial dan lain sebagainya. Ada mungkin metode, pelatihan itu dengan disekolahkan gitu. Atau mungkin, bersifat e-learning ya, jadi lebih, ke virtual, kemudian kalau misalnya beberapa e-learning yang ada di Indonesia itu kan biasanya juga ada konten kreator dan lain sebagainya itu bisa lewat virtual gitu. Kemudian
mengadakan percobaan dan revisi ya. Jadi tadi standarnya kayak gimana, metodenya kayak gimana, nanti dilakukan percobaan. Ini berhasil apa enggak gitu kan. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan dan mengevaluasi. Jadi kalau misalnya ini good gitu, berarti nanti langsung diimplementasikan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang gimana, kurang gimana, nah nanti dievaluasi. Kemudian nanti akan menemukan titik terang. Jadi memang sebenarnya ini yang harus kita lakukan gitu. Itu ada beberapa tahapan sehingga nanti pelatihan itu berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian tujuan pelatihan dan pengembangan ya. Jadi tujuan pelatihan pengembangan ada beberapa poin. Yang pertama meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi ya. Dan kemudian meningkatkan produktivitas, ini jelas ya. Pasti dilakukan pelatihan itu memang tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas. Kemudian juga meningkatkan kualitas kerja si karyawan itu sendiri. Kemudian meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia, ini jelas juga ya. Jadi memang kan tim SDM, manajer SDM itu kan pasti punya perencanaan gitu kan. Gimana supaya SDM-nya itu good gitu ya. Gimana kualitas SDM-nya itu bagus, maka dilakukannya sebuah perencanaan. Nah, kemudian meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Ini tentunya juga jelas. Kemudian meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Jadi memang tujuan pelatihan itu salah satunya juga memang diberikan pelatihan supaya supaya SDM-nya itu berprestasi gitu. Kemudian meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga jelas. Menghindarkan keusangan ini maksudnya dia harus up to date, kemudian kalau semisal di dunia bisnis ini sedang misalnya gencar ada namanya sosial media sebagai digital marketing, maka perusahaan itu juga harus memikirkan hal tersebut. Jadi tim penjualan ataupun mungkin salesnya itu diberikan suatu pelatihan tentang konten kreator di digital marketing gitu, maka itu kan salah satu menghindari langkah menghindarkan keusangan. Kemudian meningkatkan perkembangan pegawai ya. Jadi memang harus pelatihan itu kan diadakan nggak cuma sekali selama jadi pegawai ya. Jadi memang ada tahapannya. Jadi misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu, tergantung kebijakan oleh organisasi gitu. Kemudian next ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan. Jadi faktor-faktornya ada beberapa hal. Yang pertama ada perbedaan individu pegawai. Jadi memang ada kesenjangan. Kemudian hubungan dengan jabatan analisis ya. Dengan jabatan, kalau misalnya jabatan ini, job desk-nya ini, dia belum bisa ini, maka dilakukanlah pelatihan. Kemudian pastinya ada motivasi, kemudian partisipasi aktif, seleksi peserta penataran, dan juga ada metode pelatihan dan pengembangan. Ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nanti kita akan bahas satu-satu di next meeting. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di drop your question di grup WA kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali di next meeting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.